Ya, masalah kejadian awal, bagaimana Bapak menemukan almarhumah Vina dan ada pernyataan sekarang yang menyatakan bahwa ini adalah lalu lintas termasuk PK-nya Sakatata. Silakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul adanya pada waktu tahun 2016 itu saya rutin jam 8 atau jam setengah 9 itu datang ke Polsek Talun. Karena kenapa saya datang ke Polsek Talun? Karena wilayah saya itu di Desa Keconggeran itu tahun 2016 itu lagi rawan-rawannya begal atau geng motor yang bertawuran. 8 malam pagi? Malam jam 9, jam 10, jam 11 itu rawan-rawannya orang pulang kerja gitu. Ada pembegalan, ada penjamretan. Kalau pagi jam 2, jam 3, jam 4 itu ibu-ibu orang ke pasar yang dijamret atau yang dibegal. Kembali lagi ke awal, jam 9, jam 21 ya, jam 21 saya patroli ke wilayah kami, PO Pertalun itu belum ada kejadian. Saya kembali lagi ke Polsek Talun, ngobrol. Waktu itu kalau nggak salah ngobrol sama Bapak Kapolsek sendiri. Posisi di luar, nggak di dalam polsek, di bawah bendera, di depan Polsek Talun, tapi di dalam. Menunjukkan pukul 10 lewat berapa nggak tahu, tapi jam 10 lewat. Ada pengguna jalan melaporkan bahwa Pak, di jalan tol ada kecelakaan. Saya tidak panjang lebar, langsung luncurlah ke lokasi kejadian dekat jalan tol Pioper itu. Ternyata betul di situ sudah ada kurang lebih 10 orang berkerumun di dekat TKP kecelakaan itu. Saya dekat ke situ, naruh motor di pinggir. Setelah itu saya menanyakan, Pak ini kenapa? Nggak tahu Pak, tahu-tahu udah ada 2 korban tergeletak di jalan itu. Pertama yang saya tolong itu adalah yang laki, karena saya nggak tahu itu namanya siapa, saya itu dulu belum tahu. Jadi aku bilang, Dek, itu nggak ada jawaban. Posisi laki itu berdekatan dengan pembatas jalan. Kalau dari kota itu sebelah sana itu wilayah Kopopongan, kalau yang sebelah kiri itu wilayah kami, Desa Keconggeran sendiri. Setelah saya tanyakan tuh, itu gak ada jawaban. Si korban lagi itu saya balik rumah, kalau orang Jawanya itu rumah, ya. Itu pun juga nggak bergerak. Karena nggak jauh dari korban laki itu ada korban perempuan dan merintih, aduh tolong, aduh dan tolong, masih. Dan saya fokus ke perempuan. Saya tanya, Dek, kenapa? Jawabannya ya aduh dan tolong, aduh dan tolong. Nah, nggak lama itu Polsek Talun 2 orang yang itu yang bernama Pak Sujak dan Pak Haji apa ya? Pak Haji lah, anggota Polsek Talun itu datang dengan menggunakan mobil patroli polisi, ya. Datang. Mereka kenapa dong? Nggak tahu Pak, tahu udah Pak Haji Supardi, ya, 2 orang anggota polisi. Jadi untuk klarifikasi lagi ini, untuk mengenai Pak Susno, ya, mengenai Pak Susno yang membicarakan bahwa saya datang dengan polisi itu tidak, ya. Saya datang duluan, ya. Saya datang duluan. Pak Susno aja maksudnya kan? Iya. Saya datang duluan, bukan bareng dengan anggota polisi 2 orang itu. Ya. Setelah polisi datang, saya tanya, Pak, mobil rangernya kemana? Aduh Pak Mandor, mobil rangernya lagi operasi di Polsek Waru di Sumber. Aduh, gimana?
apa cari mobil lain aja. Kalau dimasukin ke mobil patroli itu nggak mungkin. Nah, nggak lama mobil Ranger itu datang. Yang dinaikkan dulu itu korban itu yang laki-laki dulu dinaikkan ke mobil Ranger. Yang seterusnya terus yang dinaikin korban perempuan itu pun masih hidup. Dan untuk klarifikasi kembali sebelum korban itu dinaikkan, waktu itu si korban perempuan itu pakai rok, ya rok itu sebatas lutut, ya rok apa saya tidak tahu, tapi warna, kalau nggak salah waktu itu warnanya hitam, warna hitam, ya. Dan yang saya lihat dengan Pak Haji Supardi, karena di situ tuh jam 10 lewat itu tuh banyak pengguna jalan yang dari kabupaten kerja di kota itu waktunya pulang, ya itu pun banyak juga pengen lihat apakah itu saudara atau kenal barangkali, ya itu celananya si korban itu tidak sesuai kalau kita pakai semestinya, ya. Dan waktu itu saya datang ke situ tuh jaket tuh emang udah ada di sampingnya dia, udah tertutup ke korban. Karena korban itu merintih, kakinya bergerak terus, dan tangannya merintih bergerak terus. Jaket itu saya betulin lagi, saya tutupin kembali, dan roknya itu saya kembalikan, saya tutupin lagi biar mohon maaf kemarinnya dia agak terlihat. Gitu. Dan kembali lagi dan terima kasih ke mobil Ranger datang. Pertama laki yang saya naikkan, kedua kali perempuan yang saya naikkan ke dalam mobil Ranger, ya bukan mobil patroli, ya karena ada dua mobil polisi yang datang, yang terakhir mobil Ranger polisi. Setelah itu dua korban itu dibawa ke rumah sakit Gunung Jati, ya dibawa ke rumah sakit Gunung Jati, dan di sananya saya sendiri juga tidak masuk karena posisi waktu itu hujan, nggak deras tapi kalau orang Jawa bilang kerak, tapi saya basah kuyup juga waktu itu. Dan itulah yang saya tolong saya katakan di mass media ini yang sebenarnya. Dan saya setelah memberikan kesaksian pertemuan itu, banyaklah saksi-saksi yang muncul berbeda, bertentangan dengan saya, ya tapi saya nggak ciut, nggak takut, dan apa yang saya tolong 2016 itu apa adanya, tidak ada kepentingan, tidak ada untungnya. Karena saya 2013 sampai sekarang ini menjabat mandor polisi desa atau Kasipem, jabatan sekarang, ya, Kasipem itu banyak sekali nggak terhitung menolongin masalah kecelakaan laka lantas. Tapi sekarang informasi ini korban kecelakaan yang di wilayah saya ini, informasi saya pembunuhan apa kecelakaan itu bikin keder. Tapi menurut saya pribadi, posisi di jalan tol BO Talun itu posisinya nanjak, beda kayak jalan latar atau turun. Apakah segitu parahnya kalau itu dibilang kecelakaan laka lantas? Ya, emang betul di tiang dari ujung ketemu ujung itu ada 8 tiang, tapi dari ujung ketemu jembatan yang tengah itu cuma ada 4. Dari bawah 1, 2, 3, disitulah 2 korban. Emang di situ betul ada tiang yang bautnya bengkok. Apa itu asumsi pihak sana itu nabraknya di situ?
apa 50-an orang yang saya tolong, sedikit banyak saya tahu lah itu kecelakaan atau apa saya tahu. Tapi saya pribadi untuk menjelaskan ini, kedua korban ini bukanlah kecelakaan. Pasti ada yang membunuhnya atau ada apa, berita-berita kayak gini kan udah tahu semua, dan pelakunya juga belum tahu siapanya. Tapi mohon, ini pasti bukan kecelakaan gitu. Baik, jadi Terima kasih. Fankolog Channel melaporkan.